Negeri 2 Kupang. Pada hari yang kedua di masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan membawakan materi tentang pengenalan kurikulum. Namun sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bubun Bangalino. Sehari-harinya bertugas di SMP Negeri 2 Kupang selaku guru mata pelajaran matematika. Ini kalian akan mengikuti materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah tentang pengenalan kurikulum. Kalau berbicara tentang kurikulum, maka kita harus tahu dulu apa sih itu kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inilah pengertian dari kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, apa sih tujuan dari kurikulum? Nah, hari ini kita khususkan untuk mengenal tujuan dari kurikulum 2013. Karena kurikulum inilah yang kita gunakan di SMP Negeri 2 Kupang. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi inilah tujuan kurikulum 2013. Nah, yang berikut kita akan melihat struktur kurikulum 2013, di mana kita akan melihat bahwa strukturnya itu mengenai kurikulernya. Yang kurikulernya itu dibagi atas 2 kelompok mata pelajaran, ya, kelompok mata pelajaran umum kelompok A dan kelompok B. Nah, mata pelajaran pada kelompok A ini juga dikembangkan atau dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional, di mana mata pelajaran ini yang ada pada kelompok A bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan bagi setiap peserta didik sebagai dasar dan penguatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pada mata pelajaran umum kelompok B, ini mata pelajaran yang juga dibuat oleh pemerintah, berlaku secara nasional, namun bedanya bahwa pada kelompok ini bisa dikembangkan lagi oleh daerah atau sekolah sesuai dengan kebutuhan dari daerah atau sekolah tersebut. Nah, tujuan daripada mata pelajaran umum kelompok B ini adalah untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik terkait dengan lingkungan di dalam bidang budaya, sosial, dan seni. Ya, ini mengenai kurikuler. Nah, mata pelajaran apa saja yang ada pada kelompok A dan kelompok B? Kita perhatikan berikut ini. Mata pelajaran yang ada pada kelompok A ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran pada kelompok B yaitu seni budaya, PJOK ini pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya dan atau informatika. Nah, coba perhatikan ini untuk setiap kelas ya. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan, ada 2 kelompok mata pelajaran. Nah, ini agama pada kelas 7 dan kelas 8, kelas 9 sama jam
pelajarannya, yaitu 3 jam pelajaran per minggu. Nah, kemudian di kelompok B dan seterusnya ya, di kelompok B ada seni budaya, PJOK, dan prakarya informatika. Khusus untuk kelas 7, kalian akan belajar informatika, ya, di mana beban belajarnya itu 2 jam pelajaran per minggu. Sedangkan prakarya itu nanti akan kalian pelajari pada kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi saat ini kelas 7, anak-anak kelas 7 akan belajar informatika. Nah, yang berikut kita berbicara tentang ekstrakurikulernya. Kalau yang tadi Ibu jelaskan tentang kurikuler. Nah, pada ekstrakurikuler ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib. Nah, yang wajib itu pramuka. Itu artinya bahwa setiap peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dan ini juga sebagai syarat, salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Yang berikut ada ekstrakurikuler yang tidak wajib. Nah, ini tidak wajib artinya ditujukan kepada peserta didik yang memiliki minat lebih kepada mata pelajaran tertentu, yang memiliki kemampuan lebih, yang ingin dikembangkan lagi. Nah, misalnya ada kelompok MIPA, ini MIPA ada matematika dan ada IPA. Ada kelompok IPS, ada kelompok bahasa. Bahasa ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kemudian ada kelompok seni dan kelompok olahraga ya. Kemudian ada drum band dan juga ada paskibra. Nah, ini jadi tadi bukan hanya kalian belajar 10 mata pelajaran di kurikuler, kalian juga mengembangkan potensi-potensi kalian di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian melalui ekstrakurikuler. Ibu berharap bahwa di antara kalian itu pasti ya ada minat-minat tertentu yang kalian lebih sukai, ada pelajaran-pelajaran yang lebih kalian kembangkan, maka silakan memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat kalian. Ya, baik. Nah, mengenai sistem pembelajaran kita, ya, ada sistem paket, artinya 10 mata pelajaran tadi ditambah dengan ekstrakurikuler wajib, ya, dan ekstrakurikuler yang tidak wajib bagi yang berminat, itu kalian harus selesaikan untuk setiap jenjang. Nah, kemudian waktu sistem pembelajaran ada waktu tatap muka. Nah, ini kalau tidak ada pandemi COVID-19 maka pasti kita akan tatap muka. Nah, pada SMP 2 masih dilakukan 2 shift ya. Ada shift pagi, sebagian siswa masuk pagi dan sebagian masuk siang karena kapasitas ruang kelas kita masih kurang dari rombongan belajar yang ada. Kemudian ada tatap muka terbatas. Nah, ini yang seharusnya kita laksanakan mulai bulan Juli ini, tetapi karena kondisi COVID di Kota Kupang masih tinggi, jadi kita belum bisa melaksanakannya. Dan yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 1 tahun ini, yaitu belajar dari rumah. Artinya, kalian akan sekolah seperti biasa, tetapi kalian belajarnya di rumah. Ya, jadi jam pelajarannya seperti kalau kalian sekolah jam 7.30 mulai pembelajaran, maka kalian juga belajar di rumah ya, hanya tempatnya yang berbeda. Baik. Nah, nanti nih Ibu akan jelaskan masing-masing. Kita mulai dari pembelajaran tatap muka. Nah, ini memang saat ini kita belum laksanakan pembelajaran tatap muka karena Ibu tadi jelaskan bahwa masih kondisi COVID ya. Tetapi Ibu akan jelaskan saja sehingga kalian bisa paham dan pada saat nanti kalau memang kita sudah bisa tatap muka maka kalian sudah tahu. Nah, dalam 1 minggu kan ada 40 jam pelajaran. Tadi 38 mata untuk 10 mata pelajaran dan 1 jam pelajaran untuk upacara setiap hari Senin dan 1 jam pelajaran pembinaan rohani yang dilaksanakan setiap hari Sabtu untuk semua agama ya. Baik, yang kedua, pembelajaran 2 shift ya, seperti saya jelaskan. Shift pertama
mulai diawali dengan apel pagi hari jam 6.45, kemudian KBM-nya setelah apel lanjutkan KBM jam 7.15 sampai 12.15 ya. Kemudian pembinaan rohaninya seperti saya jelaskan tadi dimulai jam 7.15 sampai jam 7.55. Ini pembinaan rohani bagi masing-masing agama. Jadi agama Katolik sendiri, agama Kristen sendiri, agama Islam tersendiri, agama Hindu juga tersendiri. Tetapi semuanya pada jam yang sama mereka masing-masing melaksanakan mengikuti pembinaan rohani. Sedangkan shift kedua juga sama, kita awali dengan apel, yaitu jam 12.30 dan KBM-nya jam 13.00 sampai 17.20 juga. Ini pembinaan rohani juga dilaksanakan ya, seperti pada shift pagi, yaitu jam 1 sampai jam 1.55. KBM-nya setelah pembinaan rohani. Nah, ini untuk tatap muka yang full. Nah, sedangkan kalau 1 jam pelajaran itu sama dengan 40 menit ya. 1 jam pelajaran 40 menit. Misalnya, tadi kalau agama kan 3 jam pelajaran per minggu, berarti 3 kali 40. Itu sama dengan 120 menit kalian akan belajar mata pelajaran agama ya. Nah, ini untuk pembelajaran tatap muka. Sedangkan sistem pembelajaran tatap muka terbatas yang sebenarnya mulai bulan ini kita laksanakan, tapi belum memungkinkan, Ibu jelaskan dulu. Nah, terbatas ini artinya bahwa dalam satu kelas, kalau misalkan kelas 7A itu kan 32 siswa, maka pada pembelajaran tatap muka, satu kelas itu kita bagi 2. Jadi bisa 15 atau 16 orang per satu kelompok. Dan mereka juga belajar berbeda hari. Nah, belajar di sekolah 3 hari dalam 1 minggu dan 3 hari belajar di rumah. Misalnya tadi saya jelaskan bahwa kalau kelas 7A itu ada 32 siswa, maka 16 siswa itu akan belajar pada hari Senin, Rabu, dan Jumat di sekolah, sedangkan Selasa, Kamis, dan Sabtu di rumah. Begitu juga dengan 16 siswa yang lainnya. 16 siswa yang lain yang dibagi dua tadi, Selasa, Kamis, dan Sabtu akan belajar di sekolah, sedangkan Senin, Rabu, dan Jumatnya belajar di rumah. Itu pembelajaran tatap muka terbatas yang rencananya kita akan laksanakan di SMP 2 kalau kondisi COVID sudah memungkinkan untuk kita laksanakan. Yang berikut bahwa untuk pembelajaran ini Senin sampai dengan Kamis itu selalu ada 2 mata pelajaran, sedangkan Jumat Sabtu 1 pelajaran. Ya. Ini untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan pembelajaran dari rumah, full dari rumah ini yang sudah kita laksanakan, dan kali ini bulan ini juga masih kita laksanakan ya. Ini kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom ya, ini. Jadi di Google Classroom ini nanti anak-anak wajib ya ini memiliki HP Android. Nah, HP Android itu yang berikut kalian juga harus memiliki alamat email. Ya, kalian harus menggunakan Gmail. Ya, Gmail sehingga nantinya setelah itu kalian bisa akan download aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran akan membuat Google Classroom mata pelajaran lalu mengirimkan linknya ke kalian, kalian akan bergabung di masing-masing mata pelajaran. Jadi kalau kalian itu belajar 10 mata pelajaran, maka ada 10 Google Classroom yang akan kalian ikuti, yang masing-masing mata pelajaran ya. Tapi downloadnya 1 kali saja Google Classroom. Hanya kelompoknya yang berbeda-beda nantinya. Yang berikut, kita juga menggunakan media dengan aplikasi WhatsApp Group. Nah, ini pasti semua sudah punya WhatsApp Group kelas. Nah, nanti di sini Bapak Ibu guru wali kelas dan guru mata pelajaran juga akan
menggunakan media ini sebagai informasi, ya, yang memuat informasi mengenai proses pembelajaran kita. Oleh karena itu, Ibu berharap bahwa WhatsApp grup kelas nanti jangan diisi atau jangan mengirimkan informasi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, ya. Kalau misalnya kalian butuh informasi hal-hal yang pribadi, boleh dijapri saja ke temannya atau kepada Bapak Ibu guru. Yang berikut, kita juga akan menggunakan YouTube. Nah, YouTube ini bagi Bapak Ibu guru, biasanya Bapak Ibu guru akan membuat sebuah video pembelajaran. Selain mengirimkan materi melalui Google Classroom dalam bentuk teks, apakah itu bentuk PDF atau bentuk PowerPoint, dan beberapa Bapak Ibu guru membuat penjelasannya melalui video. Nah, akan bisa diakses melalui YouTube, dan itu linknya juga akan dikirimkan kepada kalian melalui WhatsApp group kelas. Dan juga bisa juga videonya kita kirim melalui Classroom, ya, Google Classroom. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam pembelajaran bulan Juli ini ke depan ini. Kita masih menggunakan sistem belajar dari rumah, ya, karena kita tahu kondisi Kota Kupang masih zona merah mengenai COVID-19. Ya, mari kita doakan semua supaya virus ini cepat berlalu dan kita boleh bertemu di dalam pembelajaran, ya. Baik. Nah, bagaimana aktivitas pembelajarannya? Nah, aktivitas pembelajarannya kalau misalnya tadi tatap muka, ya pasti menggunakan saintifik pendekatannya, kemudian Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru mata pelajarannya akan menggunakan berbagai model pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari masing-masing mata pelajaran atau masing-masing materi pelajaran. Nah, ini diharapkan bahwa ketika kalian mengikuti proses pembelajaran di kelas, kalian akan bersemangat dan juga mudah memahami materi tersebut. Di samping itu, Bapak Ibu guru juga akan mengintegrasikan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, higher order of thinking skill, biasa dikenal HOTS. Ya, kalian bisa lihat pada pembelajaran. Nah, berpikir tingkat tinggi itu seperti berpikir kritis, critical thinking, kemudian kreatif. Kreatif ini artinya kalian berkreasi, kalian bisa memunculkan ide-ide baru atau bisa berinovasi. Kemudian juga di samping itu kemampuan kalian berkomunikasi atau menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil kreativitas kalian, hasil inovasi kalian itu dengan melalui kemampuan berkomunikasi, ya. Dan di samping itu juga kalian akan dibimbing, dididik untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama. Nah, manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan sesamanya. Nah, oleh karena itu butuh kerjasama satu dengan yang lain, ya. Oke, inilah aktivitas pembelajaran. Nah, bagaimana dengan pembelajaran dari rumah? Aktivitasnya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu guru akan mengirimkan materi pembelajaran. Tadi saya sudah jelaskan, baik itu melalui media Google Classroom maupun melalui video. Kemudian bisa ada tanya jawab melalui media tersebut atau juga melalui WhatsApp group. Nah, Bapak Ibu guru akan merespon melalui media-media yang tadi atau aplikasi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, berikut ini, nah bagaimana sih penilaiannya? Apa yang dinilai? Apakah hanya ulangan-ulangan saja? Nah, pada kurikulum 2013 tadi Ibu sudah jelaskan tentang bagaimana ada dalam mata pelajaran setiap kelompok ada meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itulah yang akan dinilai. 3 hal itu, ya, yaitu sikap. Nah, sikap ini mengenai sikap spiritual, misalnya dia selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian dia selalu bersyukur atas setiap apa yang diperoleh,
Kemudian ada juga sikap sosial, misalnya rasa tanggung jawabnya, dia selalu tepat waktu ketika diberikan tugas, selalu tepat waktu mengirimkan. Itu juga sikap sosial. Kemudian menghargai perbedaan-perbedaan, baik dari suku, agama, dan ras. Ini siapa yang menilai? Yang menilai pastinya adalah Bapak Ibu guru dan juga teman kalian dalam kelas itu, ya. Yang berikut, pengetahuan. Nah, pengetahuan saya kira tidak asing lagi, ini biasa dinilai melalui tes tertulis dan tes lisan. Tertulis ada dalam bentuk soal pilihan ganda, ada dalam bentuk benar salah, ada dalam bentuk menjodohkan, dan juga bisa dalam bentuk uraian. Kemudian tes lisan ya pasti mungkin melalui wawancara ya. Nah ini Bapak Ibu guru bisa misalnya setiap saat dia tanya. Nah, itu bisa menjadi penilaian bagi Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian melalui penugasan, ya, ini ada tugas-tugas. Nah, kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas, silakan dikerjakan dengan teliti dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Melalui portofolio, ini pekerjaan kalian yang kalian kumpulkan, ambil yang terbaik berapa ya. Yang berikut, keterampilan. Nah, tadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini bisa melalui kinerja, unjuk kerja, ya. Dalam proses pembelajaran, melalui produk, apa yang kalian hasilkan. Misalnya Bapak Ibu memberikan sebuah tugas dan dalam bentuk produk, nah kalian hasilkan produknya bagaimana. Project, ya ada project dan ada juga portofolio. Ini 3 penilaian yang wajib dan yang harus kalian ikutin semua. Ya. Nah, tentu pada saat kenaikan kelas ini yang dilihat sikapnya. Kalau kenaikan kelas tuh minimal nilai baik baru boleh bisa naik kelas. Pengetahuannya, nah ya KBM-nya harus ya nilainya di atas. Kalau kita di SMP Negeri 2 semua mata pelajaran memiliki KBM 70. Apa itu KBM? Ya, kompetensi belajar minimal. Artinya kalian harus mencapai minimal nilai 70 baru bilang tuntas. Ya, kalau belum tuntas, maka Bapak Ibu guru akan menyiapkan remedial, ya. Kalau misalnya kalian ada ikut tes tertulis dan nilai kalian masih di bawah 70 atau sesuai dengan standar yang ditetapkan Bapak Ibu guru, kan masing-masing kompetensi berbeda, maka wajib mengikuti ya remedial. Bagi yang sudah tuntas akan diberikan pengayaan. Pengayaan itu artinya memberikan hal yang baru yang berkaitan dengan materi itu, tapi lebih luas lagi atau lebih tingkat kesulitannya lebih lagi, ya. Oke, baik. Nah, ini tentang penilaian. Nah, ini deskripsi penilaiannya. Nah, ini sikap. Nah, nilai baik, sangat baik kalau kalian bisa memperoleh nilai 86 ke atas. Baik kalau 71 sampai 85. Kurang dari 55, ya. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan deskripsi penilaiannya sama, bahwa kalau nilai sangat baik itu jika memperoleh 91 sampai 100, ya. Ini sama. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa salah satu kriteria kenaikan kelas itu adalah nilai sikapnya minimal baik, ya, minimal baik, berarti minimal kalian mencapai nilai 71. Sedangkan pengetahuan itu dikatakan kalian tuntas kalau minimal mencapai 70, ya. Nah, kalau kurang dari 70 berarti tidak tuntas dong. Kalau tidak tuntas, maka ya misalnya sudah ikut remedial melalui ulangan harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tapi tetap juga tidak tuntas nilainya, maka ya konsekuensinya ya pasti tidak naik kelas kan. Nah, pasti kalian mau naik kelas toh kalau misalnya sudah belajar kurang lebih 1 tahun. Oleh karena itu harus dari sekarang kalian betul-betul serius mengikuti setiap proses pembelajaran sekalipun nanti kita masih belajar dari rumah. Setiap tugas yang Bapak Ibu guru berikan silakan kerjakan, ya.